I'm the one, could you be the one? Shall we have? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajrin dari kelompok 1 akan memaparkan sebuah materi tentang penulisan karya ilmiah. Harus kita ketahui penulisan karya ilmiah itu apa. Karya ilmiah itu sendiri adalah merupakan karya tulis yang isinya berusaha memaparkan suatu pembahasan secara ilmiah yang dilakukan oleh seorang penulis atau seorang peneliti. Istilah daripada karya ilmiah itu di sini yaitu mengacu kepada penulisan karya ilmiah yang menyusun dan penyajiannya itu berdasarkan pada kajian ilmiah dan tata cara kerjanya itu secara ilmiah pula. Adapun ciri-ciri daripada karya ilmiah itu yang pertama itu hal yang diungkapkan itu harus logis. Yang logis di sini maksudnya apa yang kita paparkan itu harus masuk di akal. Yang kedua itu sistematis. Artinya segala sesuatu yang dikemukakan disusun dalam urutan yang melibatkan adanya kesinambungan, misalnya pada urutan klarifikasi dan sebagainya. Hal ini dapat memudahkan bagi pembaca untuk mengikuti alur daripada uraiannya. Yang ketiga itu objektif, artinya segala yang dikemukakan itu menuntut apa adanya atau menurut apa adanya. Yang keempat itu harus lengkap dari segi masalah, harus dikupas selengkap-lengkapnya. 5 itu lugas, artinya pembicara harus mengungkapkan langsung kepada hal-hal yang pokok. 6 itu seksama, maksudnya berusaha menghindari daripada kesalahan-kesalahan, baik itu kesalahan besar maupun kesalahan kecil. 7 harus secara jelas, segala keterangan yang dikemukakan itu dapat mengungkapkan maksud secara jernih. 8 itu kebenarannya dapat diuji. 9 terbuka, yakni konsep atau pandangan keilmuan dapat berubah seandainya muncul pendapat baru. 10 itu berlaku untuk umum, yakni semua simpulan-simpulan harus berlaku bagi semua kalangan atau populasinya. 11 itu cara penyajiannya, menggunakan ragam bahasa ilmiah dan bahasa yang lazim yang biasa digunakan. 12 itu tuntas, maksudnya dari segi masalah dikupas tuntas secara mendalam dan selengkap-lengkapnya. Adapun daripada penulisan karya ilmiah itu sistematika dalam penulisan karya ilmiah itu sendiri. Yang pertama itu judul suatu karya ilmiah dapat memberikan gambaran yang jelas tentang materi atau rancangan yang ditulis. Yang kedua itu kata pengantar. Kata pengantar itu sekurang-kurangnya berisi tentang
ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penjelasan mengenai adanya tugas pembuatan karya ilmiah, penjelasan mengenai adanya tugas karya ilmiah, informasi tentang pembuatan karya ilmiah, ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam penyusunan karya ilmiah. Adapun pernyataan keterbukaan terhadap kritik dan saran dari pembaca, serta dilengkapi dengan pembuatan tempat dalam artian kota, tempat tinggal, bulan, tahun pembuatan karya ilmiah tersebut, dan nama penulis. Yang ketiga itu daftar isi. Untuk memudahkan pembaca mengetahui isi karya ilmiah itu harus ada daftar isi agar mudah menemukan bagian-bagian, misalnya bab atau halaman-halaman yang dikehendaki oleh si pembaca, begitu. Empat itu pendahuluan. Pendahuluan bermaksud mengantar pembaca ke dalam pembahasan suatu masalah. Dengan membaca bagian pendahuluan, pembaca sudah mendapat gambaran tentang pokok pembahasan dan gambaran umum tentang penyajiannya. Adapun yang kelima itu isi. Bagian ini merupakan inti dari sebuah karya ilmiah, di mana memaparkan uraian pokok masalah yang dibahas. Dalam bagian-bagian isi terdiri atas uraian masalah yang dibahas, analisis dan interpretasi, ilustrasi atau contoh-contoh, serta tabel bagian-bagian atau gambar kalau ada. Keenam itu penutup. Bagian penutup ini berisi tentang simpulan dan saran yang dikemukakan di dalam simpulan ialah pertanyaan-pertanyaan, analisis atau pembahasan yang dilakukan di dalam bab-bab ini. Tadi sistematika dalam penulisan karya ilmiah. Adapun syarat dalam karya ilmiah itu, yang pertama itu karya ilmiah menuntut gagasan ilmiah lewat pemikiran dan alur ilmiah pikiran. Kedua itu keindahan karya tulis ilmiah terletak pada bangun pikir dengan unsur-unsur yang menyangganya. Yang ketiga itu alur pikir dituangkan dalam sistematika dan notasi. Empat, karya tulis ilmiah terdiri dari dua unsur-unsur, kata, angka tabel dan gambar yang tersusun mendukung alur pikir yang teratur. Karya tulis ilmiah harus mampu mengekspresikan asas-asas yang terkandung dalam hakikat ilmu dan mengindahkan kaidah-kaidah kebahasaannya. Dan terakhir itu karya tulis ilmiah, tetapi dari serangkaian narasi atau penceritaan, eksposisi, paparan, deskripsi lukisan, dan argumen atau alasan. Di dalam karya ilmiah terdapat jenis-jenis karya ilmiah. Yang pertama itu karya ilmiah pendidikan. Karya ilmiah pendidikan digunakan sebagai tugas untuk memamerkan atau memaparkan pembelajaran serta sebagai persyaratan mencapai suatu gelar pendidikan.
karya ilmiah. Yang pertama itu paper atau karya tulis. Paper atau lebih populer dengan sebutan karya tulis adalah karya ilmiah berisi ringkasan dari sebuah resume dari suatu mata kuliah tertentu atau ringkasan dari sebuah ceramah yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswanya. Adapun contoh lainnya itu berupa praskripsi, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Yang kedua itu karya ilmiah penelitian. Karya ilmiah penelitian terdiri dari beberapa jenis karya ilmiah. Yang pertama itu makalah, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Makalah seminar meliputi naskah seminar dan naskah bersambung. Laporan hasil penelitian itu sendiri merupakan bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif dan singkat. Jurnal penelitian sendiri merupakan buku yang terdiri atas karya ilmiah yang isinya berupa hasil penelitian dari resensi buku. Adapun dalam penulisan karya ilmiah, kita harus ada perencanaan. Adapun perencanaan penulisan karya ilmiah, yang pertama itu kita harus memilih topik atau pemilihan topik. Memilih topik berarti memilih apa yang akan menjadi pokok pembicaraan. Topik itu dapat diperoleh dari berbagai sumber, yakni pengalaman, pengamatan, pendapat, dan khayalan. Yang kedua itu memutuskan tujuan penelitian. Maksudnya merumuskan tujuan penelitian. Merumuskan tujuan penelitian adalah suatu gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan si penulis dalam penulisan selanjutnya. Tujuan penulisan dapat dinyatakan dengan dua cara. Jika ditulis yang dikembangkan merupakan tema dari seluruh tulisan, maka tujuan penulisan dapat dirumuskan dalam bentuk tesis. Jika tulisan yang dikembangkan dalam bentuk yang bukan merupakan dari seluruh tulisan, maka tujuan penulisan dapat dirumuskan dalam bentuk pernyataan. Yang ketiga itu pengumpulan bahan. Bahan-bahan yang diperoleh dari berbagai sumber sebaiknya itu dicatat dalam kartu-kartu informasi. Informasi yang diperoleh dapat dari bacaan dituliskan dalam beberapa bentuk, yaitu kutipan, parafrasa, rangkuman, dan evaluasi. Dalam sebuah tulisan karya ilmiah, kita harus dapat menyusun secara baik dalam tulisan karya ilmiah. Penyusunan karya ilmiah itu sendiri menurut Nurgehemi, karya ilmiah merupakan salah satu bentuk karya tulis yang dihasilkan oleh seseorang baik melalui hasil pemikiran maupun hasil penelitian. Adapun tahapan penyusunan karya ilmiah atau beberapa tahap penulisan karya ilmiah itu sendiri, yang pertama itu tahap persiapan.
yang patut dipertimbangkan dalam persiapan itu, yang pertama itu topik yang dipilih harus berada di sekitar penulis. Yang kedua itu topik yang dipilih harus yang paling menarik perhatian bagi si penulis. Yang ketiga, topik yang dipilih terpusat pada suatu segi lingkup yang sempit dan terbatas. Yang keempat itu topik yang dipilih memiliki data dan fakta yang objektif. 5. Topik yang dipilih harus memiliki sumber acuan. Yang kedua dalam penyusunan karya ilmiah itu adalah pengumpulan data. Jika judul karya ilmiah sudah disetujui oleh pembimbing atau oleh pemimpin lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan, penyusunan sudah dapat memulai mengumpulkan data-data. Langkah pertama yang harus ditempuh dalam pengumpulan data adalah mencari informasi dari keputusan mengenai hal-hal yang ada referensinya dengan judul tulisan. Yang ketiga itu pengonsepan. Jika data sudah terkumpul, penyusun harus mengungkapkan data menurut jenis, sifat, dan bentuknya. Keempat itu pemeriksaan. Sebelum mengetik konsep, penyusun terlebih dahulu memeriksanya. Tentu bagian yang tumpang tindih atau dapat ada penjelasan yang berulang-ulang, buanglah penjelasan yang tidak perlu itu. Adapun yang kelima itu tahap penulisan data. Pada tahap penulisan data itu sendiri dapat dibagi daripada 4. Pertama itu pencarian keterangan dari bahan bacaan atau referensi. Kedua itu pengumpulan. Maksudnya pengumpulan keterangan dari pihak-pihak yang mengetahui masalah yang akan dijadikan tema dalam karya ilmiah. Yang ketiga, pengamatan atau observasi ke objek yang akan diteliti dan dijadikan tema dari karya ilmiah. Yang terakhir itu melakukan percobaan di laboratorium atau pengujian data di lapangan. 6. Tahap pengorganisasian dan pengonsepan. Pada tahap ini, seseorang penulis harus melakukan hal-hal berikut. Pertama itu mengelompokkan bahan untuk mengorganisasikan bagian mana yang akan masuk dalam sebuah karya ilmiah. B itu pengonsepan karya ilmiah dilakukan sesuai dengan urutan dalam kerangka karangan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh, dalam penyusunan karya ilmiah itu tahapan pemeriksaan atau penyuntikan konsep editing. Tahap pertama itu melengkapi data yang dirasa masih kurang. B. Membuang dan mengedit data yang dirasa tidak relevan serta tidak cocok daripada pokok pembahasan dalam karya ilmiah. Ketiga itu mengedit setiap kata-kata dalam sebuah karya ilmiah untuk menghindari penyajian bahan-bahan secara berulang-ulang atau terjadi tumpang tindih antara tulisan satu dengan tulisan yang lain. Terakhir itu mengedit setiap bahasa yang ada dalam karya ilmiah untuk menghindari pemakaian bahasa yang kurang efektif. Contoh dalam penyusunan dan pemilihan kata, penyelesaian kalimat,
penyusunan paragraf maupun penerapan kaidah ejaan sesuai dengan EBI. Tahap yang terakhir itu tahap penyajian. Pada tahap penyajian, karya ilmiah itu harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama itu dari segi kerapian atau kebersihan, tata letak atau layout, di mana unsur-unsur dalam format karya ilmiah, misalnya pada halaman pembuka, halaman judul, daftar isi, daftar tabel, grafik, gambar, pustaka, dan lain-lain. Yang terakhir itu memakai standar yang berlaku dalam penulisan karya ilmiah, misal standar penulisan kutipan, catatan kaki, daftar pustaka, dan penggunaan bahasa sesuai dengan EBI. Jadi itulah tadi yang bisa saya kemukakan kepada teman-teman atau seseorang yang nantinya menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.